Bye lo, Mon. Bye lo, Del. Udah, Mon? Belum. Nguras kolom aja lama banget kayak orang beranak lo. Bentar lagi. Ntar lagi selesai. Bentar lagi pingsan gue. Nguras kolom renangnya pakai pingsan segala. Emang lo ikut upacara bendera, panasan? Kebanyakan ngomong lo. Bukannya bantuin gue. Mon. Kalau cuma... Iya... Panasan aja lama pakai gayung. Mon, tugas lo itu nguras kolam renang. Bukan mandiin mayat pakai gayung. Gue tahu. Ya terus kenapa pakai gayung? Kalau pakai sendok lama. Berisik amat sih. Nanti dikira ada kebakaran lagi di rumah kita. Rumah kita? Rumah Cindy tahu? Pak Temon gak ikut punya rumah ini. Tapi kan Pak Temon numpang di sini. Numpang aja bangga. Daripada bangga nggak numpang-numpang. Temon, sini deh. Belum dibisikin. Ngomong aja. Ayo maju. Ngomong apaan sih? Nah, Dani, emangnya mulut Pak Temon rebana apa? Pakai dipukul-pukul gitu? Pak Temon, Cindy kabar beneran nih. Cindy, sabar dikit. Neni itu lagi beli bubur di tikungan sana. Di tikungan kok lama? Mungkin di tikungan ke-14 kali. Gede nih. Aneh. Sayang, aduh Mon, ini ada kejadian serem Mon. Ini lebih serem pokoknya daripada muka lo. Oh, di perempatan jalan situ ya Mon, ada kecelakaan motor. Itu darahnya banyak banget berlumuran di jalan Mon. Ih, serem banget ih. Motor tabrakan sama apaan, Nen? Gue mana tahu. Itu pokoknya darahnya banyak banget deh tuh berlumuran di jalan. Ih, serem gue. Korbannya cewek apa cowok, Nen? Kalau nggak salah sih cewek sih Mon. Ya lu lihat sendiri aja deh. Nanti kalau gue lihat sendiri, cowok lagi. Emangnya kalau cewek kenapa? Kalau cewek kan gue bisa kenalan, Nen. Gue bisa minta nomor HP-nya, nyatet alamat rumahnya, terus bisa foto bareng. Lu tuh ya genit banget sih jadi laki. Sebenarnya lo itu mau ngelihat korban kecelakaan atau mau kenalan sama pelayan toko? Hah? Oh iya, tadi gue mau ngapain ya? Mon. Mau kemana lo? Mau lihat orang tabrakan. Orang tabrakan lo lihat. Yang lo lihat itu mobil tabrakan. Atau orang sama mobil tabrakan. Atau motor sama mobil tabrakan lo lihat. Orang tabrakan dilihat mana seru. Lebih seru lagi kalau lo tuh yang ditabrak bajai. Mon, jangan pergi dulu dong. Kolam udah gue kuras tuh airnya. Tapi belum gue bersihin. Del, emang gampang apa bersihin air? Pakai disuling segala, tau nggak? Yang dibersihin itu kolam, Mon. Airnya? Lo minum. Nanti kalau Pak Kosan berenang gimana? Ya berenang aja di perut lo. Kebetulan nih. Tolong dong kasihin belanjaan ini ke Neni. Tadi gue disuruh belanja ke pasar sama dia. Nih. Lu kan bisa ngasih sendiri, Din. Gue mau lihat orang tabrakan. Emang ada tabrakan di mana, Mon? Ya di jalanan, Din. Masa di dalam kulkas? Darahnya banyak, Din. Temen emang Nora, Din. Orang tabrakan ditonton. Giliran ada sirkus datang dia kagak menonton. Dia takut disuruh lompatin lingkaran kali, Del. Kan ada apinya. Emang gua anjing laut. Terus? Hati-hati. Jangan sampai nyentuh darahnya, Mon. Emang kenapa kalau gue nyentuh darahnya? Rohnya bisa gentayangan datengin elu, Mon. Oh begitu ya, Din? Iya, Del. Apalagi kalau darahnya itu lo kucurin air jeruk. Malamnya di sekitar situ pasti ada suara orang nangis. Soalnya rohnya itu perih. Masa sih? Iya, nggak percaya lo. Jadi kalau diperesin air jeruk, arwahnya bakal merintih. Iya. Kalau gitu lebih serem lagi kalau darahnya kena air hujan. Terus rohnya gimana? Jadi neduh, kayak nggak pernah kehujanan aja lo, Mon. Iya, tapi nggak usah kerja. Loh, kok nggak boleh kerja? Kenapa sayang? Hah? Cindy takut setan, Pi. Dia juga takut setan, Pi. Di mana ada setan sayang? Nggak ada. Di jalan bekas tabrakan. Dari ini dibohongin.
Udin, gak ada yang namanya setan. Jangan percaya. Katanya kalau yang nggak percaya malah didatangin, Pi. Aduh, gini aja. Percayanya dikit aja ya. Aduh, kok jadi begini ya? Randy, Cindy, ayo dong sayang. Buburnya dihabisin dulu, ntar baru main. Ayo, nak. Gak mau! Neni, Iya, Pak. siapa yang ngajarin anak-anak takut sama hantu? Nggak ada, Pak. Gak ada, ini buktinya. Mereka nangis karena takut sama hantu. Saya nggak tahu, Pak. Mungkin hantunya juga nggak tahu kali, Pak, kalau ditakutin sama anak-anak. Saya nggak mau anak saya jadi seorang penakut. Kamu harus bisa didik mereka menjadi orang yang pemberani. Seperti papinya gitu maksudnya, Pak? Oh iya, seperti papinya. Mana orang papinya penakut begitu? Siapa bilang? Buktinya papinya nggak berani tuh peluk babysitternya gimana, Geta. Eni, jaga bicara kamu. Jangan membangunkan macan tidur. Emang bapak macan, Pak? Musang. Oh. Seru, pasti seru. Apaan yang seru, Mon? Darah bekas orang tabrakan tadi, Del. Gue persin air jeruk. Lu emang ada-ada aja, senengnya nyari masalah sih. Nanti kalau arwahnya itu gentayangan sambil nangis gimana? Ya kita dengerin aja suaranya. Kitanya mah gak usah ikut gentayangan, Del. Teman, panggil si Udin. Teman. Udah kedengeran suaranya tuh. Setannya udah mulai gentayangan nyariin lo, Mon. Ih. Itu suara Pak Kosan. Sini kalian. Iya, Pak. Iya. Duduk. Iya, Pak. Iya. Jangan di meja. Situ. Kalau nyuruh yang lengkap dong, Pak. Untung saya cuma dudukin meja. Coba kalau Bapak yang saya dudukin. Diam. Lu Simon, ngomong mulu. Udah tau Pak Kosan marah juga. Ya lu nggak ngingetin. Kalau gue ngingetin lu, berarti gue ngomong dong. Ntar dimarahin sama Pak Kosan. Mendingan gue diem. Diam. Saya udah diem, Pak. Nih, temon nih yang ngomong terus dari tadi. Kamu juga. Kebanyakan lu yang ngomong daripada gue. Stop. Dengar ya kalian. Kalian telah membuat suasana di rumah ini tidak nyaman. Kata siapa, Pak? Saya nyaman rumah ini. Lu, Den? Saya juga nyaman, Pak Kosan. Saya tidak minta pendapat kalian. Tapi saya mau kalian dengar. Gara-gara kalian menyebar isu hantu, anak-anak pada takut. Oh, takut sama isu. Ya sama hantu. Nah, berarti bukan salah saya dong, Pak. Loh, kok bukan salah kamu? Saya kan cuma nyebar isu, bukan nyebar hantu. Mon, jeruk yang lo pakai nyiram darah orang yang tabrakan itu lo ambil dari dapur ya? Iya. Masa gua ambil dari lubang hidung lo? Mon, itu persediaan buat bikin jus. Mon, jadi bener kamu kucurin jeruk di darah orang tabrakan itu? Wah, kejadian tuh. Pasti nanti malam bakal ada suara hantu nangis. Kenapa, Pak? Takut ya? Saya tidak takut. Saya lagi marah sama Temon. Marah kok meluk saya. Kalau saya peluk Temon, berarti saya nggak marah sama dia dong. Tapi nggak usah khawatir, Pak. Kemungkinan besar nanti malam nggak bakal ada suara hantu nangis. So tau lu deh. Gue kan udah datang ke tempat tabrakan itu. Ngapain lu kesana? Gue abis ngasih es batu ke darah yang lo udah kasihin jeruk itu. Biar darahnya cair. Biar jadi es jeruk. Saya jadi lupa ngomong apa nih. Begini aja. Oh iya, begini aja. Cindy, Randy, Papi punya kenalan orang yang bisa mengusir hantu. Emang hantu bisa diusir, Pi? Ya, kalau pesangonnya pas, ya bisa-bisa aja. Papa telepon dulu ya. Sebentar.
Halo? Ya, Madam Loy. Ya, saya Kosan, teman kampusnya Julius. Ini Madam, saya minta tolong. Di rumah saya ini kayaknya ada sesuatu yang berbau goib. Iya benar. Madam bisa datang hari ini? Oke. Saya tunggu Madam. Iya, terima kasih banyak. Ya, see you. Ya. Nah, Cindy, Randy, Papi sudah telepon pengusir hantu. Nah, dia ini tugasnya mengusir semua hantu yang ada di rumah ini. Madam lo itu siapa? Oh, Madam Lo itu adalah orang yang mempunyai kekuatan supranatural. Perempuan. Perempuan? Kenapa? Cantik. Cantik? Pernah ketemu? Sering? Sering jalan bareng? Kadang-kadang. Sering buang-buang air atau muntah-muntah gitu? Kamu ini dokter apa wartawan sih? Interpol. Lu kelewatan sih, Mon. Darah orang kecelakaan, lu buat mainan. Ntar kalau rohnya gentayangan nyamperin lu, gue nggak mau tanggung jawab. Bukan cuma pengen tahu doang, Din. Mon, kalau punya kepengenan tuh yang berbobot dong. Pengen jadi menteri kayak dokter, pengen jadi insinyur, pengen ganteng. Wah, ini cuma pengen denger setan merintih doang. Cemen banget sih lo, Mon. Lu juga sih, Del. Kasih es batu segala. Emangnya lu mau bikin es cendol darah rasa jeruk apa? Ya kan maksud gue supaya nggak keperihan, Din. Tetap aja keperihan. Apalagi ditambahin es. Tambah perih, Del. Ya terus gimana dong? Dibuat netral. Del, lo lebih suka netral apa hijau daun? Mon, ini kita lagi ngomongin setan, bukan ngomongin grup band. Nah, denger tuh omongan Abdel. Jangan kelantur lu, Mon. Au, netral hijau daun, netral hijau daun. Orang gue suka ST12. Selama ini memang belum pernah terjadi kejadian di rumah ini, Madam. Tapi anak-anak saya dihantuin kekhawatiran akan munculnya roh orang habis tabrakan. Di mana tabrakan itu? Nah, kalau pengen tahu lebih jelasnya lagi, yang tahu pembantu saya. Sebentar, saya panggilkan ya. Abdel, Temon. Nah, ini Temon, pembantu saya, dan ini Abdel, supir saya. Dia yang tahu persis kecelakaan itu. Mon, tolong kamu ceritakan kronologis dari kecelakaan itu. Apa yang kalian lihat di sana? Begini, Madam. Di sana saya lihat ada cewek tomboy. Pakai legging hitam, kaos hitam, kacamata. Mon, bukan yang itu. Terus yang mana? Yang lain. Begini, Madam. Saya juga lihat ada perempuan seumuran Madam. Pakai celana jeans ketat, kaos merah, sepatu. Aduh, Temon. Udah, biar Abdel yang cerita. Del, kamu ceritain. Jadi begini, Madam. Saya itu yang sempat ngelihat perempuan yang pakai celana jeans ketat itu. Tapi saya belum sempat kenalan. Terus saya datengin, saya mau... Cukup. Saya sudah tahu. Wah, hebat Madam Del. Baru cerita segitu aja, udah langsung tahu. Luar biasa. Bener, Madam sudah tahu. Ya, saya sudah tahu kalau kedua pegawaimu ini gila semua. Saya aja belum tahu. Semua lorong dimensi gaib yang terbuka di rumah ini sudah saya tutup sana. Tapi ada satu lorong yang masih terbuka. Di mana letak lorong itu sepertinya ada di kamar ini. Mungkin di kamar mandi. Di sini tidak ada lubang gaib, San. Adanya lubang WC. Berarti kalau lubang gaibnya masih terbuka, setan itu bisa datang ke sini ya, Madam? Iya, San. Sepertinya lubang gaib itu berada di kolong ranjang, San. Sebentar. Sebentar, San.
Kalau sudah ketemu ini lubang San, agak sulit sepertinya bisa lubang San. Madam, ini lubang di saya, madam. Aduh, Sorry San, sorry San. masa lubang hidung saya? Habis lubang hidung kamu seperti lubang gaib sih San. Aja nih, madam. Kamu juga bisa aja. Bisa aja. Kamu sih bisa aja. Sorry San. Jangan kan bener. Kamu nggak apa-apa kan San? Enggak apa-apa. Benci ya, keji ya, brengsek, pengkhianat, kenapa? Pengkhianat. San, kenapa dia San? Mungkin setannya masuk situ. Sepertinya memang harus saya terawang juga dia. Setidaknya roh halus manapun akan sungkan untuk mendekati rumahmu ini lagi San. Oh, begitu ya, madam. Iya, karena semua lorong dimensi gaib yang berada di sekitar rumah sini sudah saya tutup. Jadi akan sangat sulit bagi roh halus itu untuk mendekati rumahmu lagi. Jadi kamu gak usah khawatir atau takut lagi ya San. Baik, madam. Tapi, ini tarik baju saya sih. Biar nggak terlalu dekat, Dekat dengan apa? lubang neraka. Mari madam, silakan masuk. Loh, masuk kemana? Saya sudah dijemput supir saya sendiri kok. Saya juga nggak mau nganterin kok. Masuk aja ke dalam, mampir. Siapa tahu mau ngopi, mau nyelonjoran, ke WC, apa gitu silakan. Abdel, mobil saya bukan losmen. Tahu? Ya saya tahu pak, tapi kan madam belum tentu tahu. Mon, mulut aja lo panjang-panjangin. Keberanian lo pendek-pendekin. Mau nutup pintu gerbang aja minta anterin. Siapa yang minta dianterin sih? Gue itu minta ditemenin, tau? Sama aja monyong. Pintu gerbangnya gerak-gerak sendiri, Mon. Bercanda jangan keterlaluan, Del. Pakai nakut-nakutin gue pintu digerak-gerakin segala. Siapa yang gerak-gerakin pintu, Mon? Gue kan di belakang lo, pintu di situ. Mana bisa gue gerak-gerakin? Coba, lu depan gue. Biar pintunya di belakang gue. Masih gerak-gerak nggak? Apa kenceng, Mon, geraknya, Mon? Ih, wah, gawat, Del. Ih. Payah lu, Din. Lain kali tuh kalau mau masuk ngomong. Jangan diem-diem aja. Lagian ngapain sih lo? Malam-malam datang ke sini? Sorry, Del, Mon. Gue mau ikut nginep di sini aja deh. Gue nggak berani pulang nih. Emang kenapa? Motor gue mogok terus, Del, Mon. Waktu gue tuntun lewat tempat tabrakan tadi, gue nyium bau wangi. Makanya, kalau lewat tempat tadi, jangan bawa motor. Terus bawa apaan dong? Bawa temon, Biar apaan? biar nggak bau wangi. Bau jamban. Jamban juga kalah, baunya sama gue. Dari tadi kebayang terus ceritanya Abdel Temon. Kalau ternyata roh korban kecelakaan itu bisa menembus lapisan dimensinya Madam Loy, gimana ya? Sayang, kenapa sayang? Papiku kenapa sayang? Kenapa? Bapak maksudnya kenapa, Pak? Tidak ada apa-apa. Ya udah kalau nggak ada apa-apa nggak usah nangis gitu dong sayang. Udah. Sampai nangis gitu sih. Siapa yang nangis? Iya Pak. Terus kalau nggak ada apa-apa kenapa Bapak teriak-teriak kayak begitu? Hobi. Hobi kok teriak-teriak Pak. Alah bilang aja Bapak takut. Siapa yang takut hantu? Saya nggak takut hantu. Masa sih Pak? Itu buktinya mukanya Bapak pucat. Salah make up. Ingetin,
Lo boleh tidur di kamar, tapi awas lo kalau ngiler. Ya, ntar mulut gue lakban. Lo juga nggak boleh ngusan. Ya, ntar hidung gue lakban juga. Terus, lo napas lewat mana? Ya terserah, yang penting nggak lewat tempat tabrakan tadi. Suara perempuan yang tabrakan tadi. Tuh kan, jadi jatuh pada buru-buru sih. Kalau gue nggak jatuh, nanti gue dibilang nggak solider. Gue jatuh aja. Sini dikit tangan kiri. Katanya jago si Madam Loi ngusir setan. Mana? Buktinya Bapak masih takut-takut aja. Loh, Madam Loi kan juga manusia, Nen. Jadi hasil kerjanya tidak selamanya sempurna. Kebanyakan ngeles Bapak. Jadi gimana nih Pak? Saya tidur mana? Tidur sini atau tidur kamar saya? Hah, kamu tidur sama anak-anak? Ya si Bapak, anak-anak udah pada tidur. Nggak ada masalah. Yang masalah itu yang belum tidur. Ya udah, kamu tidur di kamar kamu sendiri. Oh gitu. Ya udah sih tidur kamar saya. Ya, tapi Bapak nanti ya jangan teriak-teriak lagi kalau tiba-tiba nanti di kamar mandi Bapak ketemu seorang perempuan yang rambutnya panjang, yang mukanya berdarah. Hasil tabrakan. Hah? Nen, kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Nen. Terus ngomongin soal apa dong Pak? Soal cinta ya? Oke, yaudah. Kamu boleh tidur di sini, tapi kamu tidur di sofa. Saya di ranjang. Ogah, ngapain tidur di sofa? Kucing kali. Hey, don't touch me. Eits! Don't touch me, okay? Don't touch me. Aduh. Kok gak ditolongin sih? Tolongin. Don't touch me. Songong lo. Kayaknya hantu itu emang sengaja nyamperin kamar kita, Mon. Ini gara-gara lo nih. Gara-gara gue sih. Kan lo yang ngasih jeruk ke darahnya. Feeling gue mengatakan demikian. Ah, nggak usah ngomong piling-piling lo, Din. Hantu mana kenal sih bahasa Inggris? Bener, Din. Hantu mana kenal bahasa Inggris. Jangan salah lo. Di barat itu juga ada hantu. Contohnya Dracula. Dracula itu bahasa Jawa. Aslinya Dorokulo. Artinya Tuhan saya. Cuman karena orang Inggris nggak bisa ngomong Jawa, jadi dia bilangnya Dracula. Kalau vampir, Itu juga bahasa Jawa, Din. Coba kalau lu pulang kampung lewat Pantura, banyak warung remang-remang. Kan suka ada yang bilang tuh, Mas Udin, silakan pampir. itu mampir, Mon. Kalau lu nyampe. Kalau jalan terus, pampir. Emang aslinya nama hantu itu mampir. Cuman karena lidah Inggris susah, jadi ngomongnya vampir. Bentar dulu, aduh. Ini kita ngapalin nama-nama hantu, apa mau cari selamat sih? Selamat nggak usah dicariin, dia di rumahnya udah tidur kali malah. Gue punya usul, Del. Gimana kalau kita tidurnya di kamar anak-anak? Jadi nanti waktu arwah korban kecelakaan itu datang ke kamar kita, mau nakut-nakutin dengan suara tangisannya, sia-sia. Orang kamar kita kosong. Lu jangan nambah-nambahin masalah, Mon. Nambah-nambahin masalah gimana? Kalau hantu itu sampai tahu dibohongin, dia bisa tambah marah. Mukanya tambah menyeramkan, tahu? Ini begini aja deh, kita pakai anak-anak sebagai umpan. Maksud lo? Kita tidurnya di kamar anak-anak. Nah, anak-anak kita pindahin ke kamar kita. Jadi kamar kita kan nggak kosong. Artinya kita nggak ngebohongin hantu. Itu ide brilian, Del. Ntar dulu. Hantunya tahu nggak? Kalau isi kamarnya udah dituker. Ya asal lo nggak ngomong juga dia nggak tahu, Mon.
itu HP gue matiin dulu. Emang kenapa? Nanti kalau hantunya ngubungin gue nanti suka kelepasan. Temen-temen lu di mana, Mon? Tuh, di kamar anak-anak. Mau lo? Kenapa saya tidur di sofa? Waduh, enak bener capung jarum. Tidur di ranjang. Pakai selimut lagi. Nggak bisa nih. Bangun, capung. Neni, bangun. Gila berisik banget sih, apaan? Gangguin orang tidur aja. Kok saya tidur di sofa? Harusnya kamu. Aduh bawel ya, mau tidur di mana sih emangnya pohon? Hah? Kok saya codot apa? Saya juga bukan codot. Lalu siapa? Tahu. Tugas lo, Mon, angkat Cindy. Jangan sampai bangun. Udin? Udin ya Trendy. Jangan sampai bangun juga. Oke, terus tugas lu sendiri deh. Nutup pintu. Ringan banget tugas lo. Siapa yang bilang ringan? Ini pintu dari kayu jati, Mon. Berat kali ya. Tapi kan nggak ada yang angkat. Buka doang. Aduh, tolong. Tolong, sakit. Del, suara perempuan nangis kedengeran lagi. Jangan-jangan dia udah tahu rencana kita kali. Jatuh lagi. Masa dia 2 kali, gue cuma jatuh sekali? Nggak solider namanya. Apa nggak solider dah? Udah gini aja, sekarang kita ilangin rasa takut kita. Kita harus berusaha supaya nyampe di kamar anak-anak, terus kita pindahin anak-anak. Habis pindahin anak-anak, Ya kita takut lagi. Feeling gue mengatakan demikian. yang bikin lu jatuh dari tadi, Den, gua rasa lu larinya pakai feeling. Makanya kalau lari tuh jangan pakai feeling. Terus pakai apaan? Pakai otak. Mana bisa lari pakai otak? Yang ada otak gue malah berceceran di lantai. Udah. Mau lari pakai otak kek, pakai gigi kek. Yang penting sekarang kita hilangkan rasa takut kita. Kita ke atas. Setuju? Setuju? Kita naik lagi. Tunggu. Gue gak mau lewat tangga ini deh. Lu mau lewat mana? Lewat lift. Gue nggak mau naik lift. Nanti kalau kita naik lift, setannya masuk, kita nggak bisa buru-buru keluar. Mati kita. Terus lu mau naik apa? Forklift. Nanti malah salah. Gigi lo yang nyangkut di forklift. Bisa gompal-gompal kan forkliftnya. Emangnya gigi gue peti kemas. Yaudah, ayo naik. Tapi bareng. Suara itu lagi. Kabur. Stop. Itu suara gue. Tunggu bentar. Bentar. Taruh diri gue lagi. Yuk kita lari. Tuh, gak. Ayo tibarin gue. Kok gak pada jatuh sih? Ayo dong. Apa tuh orang? Tahu? Giliran udah gue siapin bantal, lu malah gak jatuh. Sarap lo. Den, lu pikir enak jatuh nibarin lo? Yang gue mau tuh nibarin Neni, bukan Mumi.
gawat nih. Gak bisa tidur lagi. Suara apa itu? Pak kosannya mana ya, Mon? Bukan mau gue, Del. Gue nggak ngumpetin. Kalau nggak percaya, lu periksa aja gue. Lu geledah aja nih. Nggak ada tuh. Iya, gue percaya. Del, lu perhatiin tuh selimut yang ada di atas ranjang. Iya, berapa harga itu, Mon ya? Harganya bukan itu yang diperhatiin. Terus apanya? Mereknya. Ya sama aja. Tapi kayaknya ada orangnya tuh, Mon. Ya itu yang gue maksud. Kayaknya 2 orang. Yang satu pasti Pak Kosan, Del. Pasti. Yang satu lagi? Pasti hantu wanita yang teriak tadi. Betul. Hantu dalam selimut! Ngomong apa tadi? Katanya ada setan dalam selimut, Pak. Oh. Ah, Bapak tungguin! Pak! Ini benar-benar paranoid, Mon. Asli lo paranoid. Siapa yang paranoid? Ya lo, kampret. Orang yang di dalam selimut itu Pak Kosan sama Neni. Lo bilang Pak Kosan sama hantu. Yaudah, biar nggak paranoid. Ngomongnya gue balik. Pak hantu Pak Kosan. Itu namanya bukan paranoid. Emang otak lo aja ngebalik. Tapi yang di dalam selimut sama Pak Kosan? Hah? Neni! Hah? Kalian jangan punya pikiran kotor ya. Saya sama ini tidak melakukan apa-apa. Ngerti kalian? Kita nggak ngomongin masalah Pak Kosan berduaan sama Neni di kamar kok. Iya Pak. Yang kita omongin itu masalah Pak Kosan sama Neni dalam satu selimut. Itu juga kita ngomongin selimutnya. Bukan isinya. Pembicaraan masalah isi menyusul. Terserah kalian mau ngomong apa. Yang jelas saya sama Neni tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mengerti kalian? Tahu, lagian ya, gue itu cuma nemenin Pak Kosan doang biar nggak digangguin sama setan ya Pak ya. Papa Neni. Lagian kenapa kalian bisa masuk ke kamar saya tiba-tiba? Ketakutan, Pak. Iya Pak. Orang saya tadi dengar teriakan seorang wanita. Hah? Yang bener, Mon? Bener, kalau nggak percaya tanya aja Abdel. Beneran, Del? Bener, kalau nggak percaya tanya aja Udin. Udin. Si Udin mana? Wah, jangan-jangan kececer si Udin. Din! Din! Pak Kosan, gantian dong. Saya juga mau tuh model takut kayak Pak Kosan, biar bisa meluk Neni. Denger ya, yang boleh takut model begini itu cuma Pak Kosan. Maaf, saya kilaf. Gak apa-apa kok, Pak. Sering-sering hilaf juga saya terima-terima aja. Lagian, Din, kamu pakai nakut-nakutin segala. Saya babak belur beneran, Pak. Bukan nakut-nakutin. Itu suaranya lagi, Pak. Tunggu. Kayaknya saya kenal suara itu. Bapak kenal Pak sama hantunya? Itu bukan suara hantu, tetapi tetangga sebelah, Bu Emma. Hah? Sekarang Bu Emma udah jadi hantu, Pak? Pak Kosan! Del, kamu yang buka pintunya, Del. Pak Kosan! Duh, maaf, Pak. Saya lupa cara buka pintu. Jangan calon penakut. Din, kamu aja yang buka, Din. Sorry, sorry Pak Kosan. Saya udah lupa letak pintunya. Ngeles aja loh. Bilang aja takut. Telepon aja, Pak, yang bukain pintunya. Pasti hantunya nggak marah. Oh iya, Mon. Kok nggak marah? Ya lo kan saudaranya. Pak Kosan! Tolong! Pak Kosan! Stop. Ini Bu Emma. Pak, maaf ya Pak. Saya ngumpet di sini dulu ya Pak. Saya habis berantem sama suami saya Pak. Saya tadi dipukulin Pak. Saya
tadi lompat pagar, Pak. Saya kabur ke sini. Maaf ya, Pak. Saya lompat tadi pakai kaki kiri duluan. Kakinya nggak nginjek tanah lo. Bohong lu, Del. Bohong apaan? Tadi gue bilang apa? Nggak nginjek tanah. Ya bener tuh, lihat tuh. Dia nggak nginjek tanah, orang dia nginjek sendal. Maaf Bu Ema, saya mau nanya, apa suara teriakan-teriakan sama nangis-nangis tadi itu suaranya Bu Ema? Iya, Din. Tadi saya berantem di kamar lantai atas. Oh, berarti tadi suaranya Bu Emma. Jantung saya mau copot. Lah, emangnya kenapa pada takut dengan suara saya? Gini loh Bema, kami kira tadi ada hantu wanita korban kecelakaan. Soalnya darahnya disiram pakai air jeruk sama temon. Oh, korban kecelakaan yang di perempatan jalan itu? Iya. Loh, itu mah teman senam saya, Sesmeli. Dia nggak meninggal kok, lukanya cuma sedikit. Cuma di lengan dan di kaki. Oh, nggak mungkin ya. Orang darahnya berlumuran kok. Itu bukan darah. Dia itu lagi bawa sirup. Sirupnya pecah waktu tabrakan tadi siang. Bete, nggak seru nih, apa-apaan nih, nggak ada setannya begini. Nen, nggak ada setannya kok marah-marah. Ya jelas lah, Pak Kosan jadi nggak takut lagi terus nggak bisa peluk Neni deh. Oh, minta dipeluk.